Marilah bersama kita buka dengan mengucap lafaz basmalah. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Prinsel. Bapak Ibu hadirin dimohon berdiri. Bapak KUH, Pak Danpos, Ramil, Kasub Sektor atau yang mewakili para UPT, kemudian Ibu Sekcam, Pak Ketua Dosi, Bapak Ibu Kepala Pokon atau yang mewakili. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berkah rahmat dan hidayahnya pada kesempatan yang berbahagia ini. Setelah Lebaran, baru kali ini kita bisa berkumpul tentunya dalam rangka rapat koordinasi bulanan plus nebeng sekalian halal bihalal. Miskin ekstrim. Oleh karena itu, perintah adalah semua sumber daya, tenaga, dana, dan sebagainya diarahkan untuk pengentasan masyarakat miskin ekstrim, baik dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, kecamatan maupun pemerintah pokon. Pemerintah pokon dalam hal ini melalui dana desa. Kemarin kita sudah melakukan pendataan dan sampai sekarang belum kembali semua. Jadi mohon segera, dan itu juga sudah dikasih bocoran penyebab kemiskinan ekstrim. Ada beberapa penyebab, 7 atau 8 penyebab. Jadi mungkin yang ke-9 tambah aja lain-lain sebutkan apa. Tapi secara garis besar sudah diambil seperti itu. Masing-masing satker teknis. Jadi misalnya di situ dari dinas pertanian apa yang bisa diambil oleh mereka. Dari dinas misalnya tenaga kerja apa yang bisa diambil oleh mereka untuk pokon kita. Jadi itu tujuan dalam rangka pendataan kemiskinan ekstrim. Ya, mohon segera. Walaupun memang kadang mustahil sih kita bisa akhir 2024 bisa mengetaskan seluruhnya, tapi setidaknya kita sudah ada intervensi baik dari kabupaten sampai ke pekon. Dan mohon fokus untuk kemiskinan ekstrim mohon didokumentasikan. Kayak contohnya kemarin ada pembagian beras, itu mohon didokumentasikan. Salah satu variabel evaluasi BPJS per triwulan. Oleh karena itu mohon dokumentasi apa-apa yang telah dilakukan gitu. Untuk dibuat laporan per triwulan, baik narasi maupun lampiran dokumentasi. Nanti koordinasi dengan KCPMD maupun di BKKPN. Kemudian berikutnya juga kita akan ada lomba Satlinmas agar kepala pekon untuk mengkondisikan nanti secara teknis kasih terantip atau yang wakili yang akan menjelaskan. Kemudian juga kemarin ada edaran dari pertanian, sudah hadir ya pertanian? Ada ya? Iya, kemarin ada edaran percepatan tanam gadu Mas ya. Jadi mohon mungkin untuk disosialisasikan berkaitan juga dengan sekarang ini kan terjadi kemarau, menjelang musim kemarau juga dan cuaca ekstrim. Tentunya kita selain pertanian kita juga ancang-ancang juga mungkin kekeringan sumur terutama ya untuk warga di Kecamatan Adiluhur. Kemudian berikutnya pesan pimpinan juga netralitas ASN.
Juni 21 pembukaan, langsung acara penyisihan, kemudian 23 final dan penutupan. Berbeda dengan tahun kemarin. Kalau tahun kemarin kita dapat anggaran, ada anggaran dari kabupaten, tapi tahun ini semua peserta dilimpahkan ke kecamatan. Nah, oleh karena itu arahan saya bahwa kita tidak usah terlalu mengejar juara tapi ngebon. Kalau saya mendingan kita kejar yang memang warga kita, memang asli warga Adiluwih. Baik yang memang warga Adiluwih belajar di Adiluwih maupun warga Adiluwih yang belajar di luar. Misalnya Bandung, katanya Bandung ini Bu. Apa bisa melalui ini maksud yang di Kalau misalnya belum ganti plat atau STNK bisa pakai signal ini Pak. Ini kan berlaku seluruh Indonesia. Nah ini NTM saya ini nggak nyambung kalau pakai signal. Iya. Minta tolong sama anaknya apa yang pinter ini. Saya juga ya dibuka aja dulu, kemudian di download, kemudian dibaca segala macam pelan-pelan bisa. Maksudnya kayak samsat di Bandar Lampung juga nggak bisa ya Bu ya? Nitip gitu. Kalau itu nggak bisa Pak, karena itu kan beda daerah. Beda daerah. Bisa lewat signal ini Pak, karena ini berlaku untuk seluruh Indonesia. Karena teman saya pun dia di Medan, gimana ya bayar pajak bisa pakai signal. Itu. Pak. Walaupun tanpa KTP yang hak miliknya ya. Kalau KTP harus ya. Nah itu ya Bu. Kalau KTP lebih baik kalau KTP harus pakai surat kuasa kalau nggak ada KTP-nya Pak. Betul. Tapi kalau untuk di online saya Belum dipelajari. belum. Coba Pak, izin Pak. Kalau Biar saya ini wajib pajak tertib Oh, gitu. kalau di online biasanya dia moto KTP aslinya Pak. Bu, Di online tuh diupload. nggak kenal orangnya saya Nah, bilang. itu lah. Makanya kalau misalkan nggak kenal, mendingan kalau kata saya mendingan dicabut mutasi ke Bandar Lampung karena pajaknya pasti beda. Izin Pak tanya dia Ya. Pak. Terkait masalah KTP ini mohon maaf. Ya, Mohon Yang maaf. saya dikenal KTP. Nah, masalah KTP kenapa sih harus pakai KTP yang bersangkutan? Mohon. Ya, itu kan identitas asli Ya. yang bersangkutan. Nah, itu kan identitasnya. Makanya wajib pakai KTP yang asli. Kalau nggak ada KTP asli, dia harus BBM ke nama bapak. Itu kan kenapa harus pakai KTP? Karena kan itu kan data punya yang lain. Makanya kalau misalkan nggak ada Tapi di KTP ya, BBKB-nya atau di STN kan udah ada namanya. betul Pak. Karena kan kayak kalau kita ke Bank Lampung juga kan ambil duit harus ada KTP kita. Karena itu kan identitas kendaraan. Nah, kalau misalkan nggak ada KTP yang bersangkutan, mendingan dibalik nama ke nama bapak. Itu kan mumpung kalau misalkan dari Bandung kayak bapak kan, dari Bandung itu kemungkinan itu pajaknya lebih mahal Pak. Karena kenapa lebih mahal? Karena di Bandung sama di Lampung itu beda perkaliannya. Kalau di Bandung itu kemungkinan nilai jual kendaraan itu dikali 2%. Nah, kalau di Bandar Lampung itu nilai jual kendaraan itu dikali 1,5% aja. Jadi pasti beda pajaknya, jauh. Mungkin di angka 1 juta sampai 1,5 juta kalau mobil truk itu. Perbedaannya. Makanya kata saya mendingan dimutasiin ke Bandar Lampung aja. Bapak juga lebih mudah bayar pajaknya. Udah itu mutasi masuk ke Bandar Lampung kan gratis. Nggak kena biaya. Betul. Ya, itu aja. Paling bayar Iya. ya Bute Pak. Itu aja. Paling nggak cabutnya aja. Iya. Cabut dari sana masuk ke sini nggak bayar. Jadi Bapak kalau misalkan udah plat BE kan lebih gampang bayar pajaknya. Nah, dimanapun Bapak bisa bayar pajak. Di Bandar Lampung Bapak bisa bayar pajak. Di Ringsewu Bapak bisa. Kalau Dimanapun. seandainya kita nggak mengetahui pemilik KTP-nya gimana Pak? Bisa dicabut Pak. Cabut. Cabut aja. Oh, Itu bisa kan ya? nggak perlu KTP yang lama. Oh, kan cabut mutasi. Iya. Cabut mutasi dari daerah Jakarta atau ke Nggak Bandung. perlu, nggak perlu KTP yang lama. Cuman perlu KTP Bapak aja. Oh iya. Iya. Cabut dari Jakarta ke Bandar Lampung, cuman butuh KTP Bapak aja. Yang dituju. KTP yang dituju dari Jakarta ke Bandar Lampungnya. Tapi kalau pakai signal nggak bisa itu ya Bu? Nggak bisa Pak. Kita itu Jakarta khusus bisa. buat bayar pajak. Nek jabut nggak iso Pak. Bukan cabut. Cabut itu karena kan data yang ada di Bandung itu semua STNK, BPKB, udah itu notis pajak, semua itu diambil semua datanya. Jadi data yang di Bandung itu kosongin dulu. Jadi data itu masuk ke Bandar Lampung. Nggak perlu pakai KTP yang punya. Nggak perlu.
harus ada KTP Bapak lebih yang 7. Itu aja. Nyambut Pak. Ini kan dicabut Pak, lebih karena pajaknya juga lebih jauh Pak bedanya. Perkaliannya jauh juga. Nah, karena Lampung itu lebih murah pajaknya. Cuman kaliannya 1,5%. Kalau yang lain itu udah 2%. Kalau kendaraannya murah masih dari Jawa Pak. Masih di Jawa. Beli kendaraannya masih murah di Jawa. Oh iya, karena kenapa itu? Karena pajaknya lebih mahal di sana pada di sini. Kenapa diskon di Jakarta itu lebih mahal, lebih gede? Karena pajaknya lebih mahal. Di Lampung lebih murah pajaknya. Nanti Bapak bedain sendiri lah. Kalau Bapak udah mutasi dari Bandung ke Lampung, Bapak bedain pajaknya. Pasti beda. Pasti beda pajaknya. Antara 700 sampai 1 juta. Karena perkaliannya udah beda. Itu. Iya Pak. Cukup? Pak? Cukup. Mungkin menambahkan saja ya, dan ini Bapak Ibu sekalian, ini merupakan suatu momen yang bagus ya. Selama ini pemutihan itu biasanya hanya pajaknya gitu. Nah, kita sekarang ini adalah termasuk BBM. Jadi momen ini adalah peluang untuk mencabut berkas, mutasikan ke